kendaraan bermotor. Dengan sistem kredit, seseorang dapat membeli kendaraan bermotor dengan cara kredit atau berutang. Caranya, setelah membayar uang muka pada awal transaksi, pembeli akan menyicil sejumlah dana setiap bulan dalam jangka waktu tertentu. Sistem kredit memang menawarkan kemudahan bagi penggunanya. Namun, jika terjadi keterlambatan pembayaran atau menunggak dalam jangka waktu tertentu, kendaraan bermotor yang dibeli dapat ditarik oleh pihak leasing. Leasing adalah salah satu bentuk kegiatan dari lembaga pembiayaan. Apa yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan? Bagaimana perannya dalam perekonomian? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pengertian lembaga pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang lembaga pembiayaan, pengertian lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Barang modal adalah barang yang bersifat tahan lama yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa, misalnya bangunan, mesin, peralatan, dan kendaraan. Lembaga pembiayaan mempunyai tugas utama yang serupa dengan bank, yaitu menyediakan pembiayaan untuk menunjang perekonomian. Akan tetapi, lembaga pembiayaan tidak termasuk perbankan atau disebut industri keuangan non-bank atau IKNB. Unsur-unsur lembaga pembiayaan. Terdapat 6 unsur yang harus dipahami dalam lembaga pembiayaan, yaitu sebagai berikut. Pertama, badan usaha. Yang dimaksud dengan badan usaha dalam lembaga pembiayaan adalah institusi yang didirikan dengan tujuan melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal barang. Contoh badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan di Indonesia adalah PT Banda Investasi Indonesia yang didirikan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Lembaga ini didirikan untuk memenuhi pendanaan proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, bandara, dan rumah sakit. Sementara itu, contoh badan usaha milik swasta yang bergerak di bidang pembiayaan antara lain Summit Auto Finance, Adira Dinamika Multifinance, dan Federal International Finance. Kedua, kegiatan pembiayaan. Yang dimaksud dengan kegiatan pembiayaan dalam lembaga pembiayaan adalah kegiatan atau aktivitas pemberian dana kepada pihak yang membutuhkan, baik dalam bentuk dana maupun barang. Contohnya, seorang produsen tahu di Sumedang ingin meningkatkan produksinya dengan menambah mesin produksi tahu. Produsen tahu tersebut mengajukan pembiayaan kepada salah satu lembaga pembiayaan untuk mendapatkan mesin produksi tahu secara kredit. Setelah lembaga pembiayaan menyediakan mesin produksi tahu, produsen tahu tersebut mengangsur pembayaran per bulan sebagai pengembalian pembiayaan. Ketiga, penyediaan dana. Yang dimaksud dengan penyediaan dana dalam lembaga pembiayaan adalah kegiatan menyediakan dana dalam bentuk uang kepada pihak yang membutuhkan. Setelah mendapatkan dana, pihak yang mendapatkan dana dari lembaga pembiayaan harus mengembalikan dana yang dipinjam dengan tingkat bunga tertentu. Contohnya, seorang pengusaha ayam geprek membutuhkan dana tambahan sebesar 10 juta rupiah untuk memperbaiki kerusakan kiosnya. Pengusaha tersebut kemudian mengajukan pembiayaan dana kepada lembaga pembiayaan sebesar 10 juta rupiah. Nantinya, pengusaha tersebut harus melunasi pinjamannya ditambah bunga pinjaman. Keempat, barang modal. Yang dimaksud dengan barang modal dalam lembaga pembiayaan adalah barang yang digunakan untuk menghasilkan atau memproduksi barang lainnya. Barang ini bersifat tahan lama
dan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Contoh barang modal adalah mesin jahit untuk membuat pakaian atau traktor untuk mengolah sawah dalam proses produksi padi. Kelima, tidak menarik dana secara langsung atau non-deposit taking. Perusahaan lembaga pembiayaan dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat, baik dalam bentuk giro, tabungan, maupun deposito. Artinya, proses penarikan dana dari masyarakat harus dilakukan secara bertahap. Sebaliknya, lembaga perbankan boleh menarik dana secara langsung dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Sebagai contoh, pelunasan pembiayaan kredit motor dilakukan dengan membayar cicilan rutin per bulan dalam jangka waktu tertentu. Keenam, masyarakat sebagai pihak yang menerima pembiayaan. Masyarakat adalah pihak yang menerima pembiayaan dari lembaga pembiayaan, baik untuk keperluan konsumsi pribadi maupun untuk bisnis tertentu. Contohnya, seseorang yang melakukan pembiayaan untuk pembelian mobil pribadi guna keperluan berpergian sehari-hari. Ada juga orang yang melakukan pembiayaan untuk membeli mobil pick-up guna menunjang kegiatan usahanya. Fungsi lembaga pembiayaan. Fungsi lembaga pembiayaan adalah melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat yang membutuhkan. Contohnya, seorang pengusaha ayam geprek mengajukan pembiayaan untuk memperbaiki kerusakan kiosnya, atau seorang produsen tahu mengajukan pembiayaan untuk membeli mesin produksi baru. Peranan lembaga pembiayaan dalam perekonomian. Lembaga pembiayaan mempunyai dua peran penting dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut. Pertama, menjadi sumber alternatif pembiayaan. Dalam kegiatan perekonomian, ketersediaan dana merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Secara umum, bank juga berperan menyediakan dana untuk kebutuhan masyarakat melalui pinjaman bank. Akan tetapi, kebutuhan dana yang tinggi menyebabkan aktivitas pembiayaan bank menjadi terbatas. Oleh karena itu, lembaga pembiayaan berperan penting sebagai sumber alternatif pembiayaan untuk kebutuhan dana masyarakat. Selain itu, masyarakat yang membutuhkan dana dapat terhindar dari rentenir yang menawarkan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi. Di samping itu, perusahaan-perusahaan kecil dengan modal terbatas juga terbantu untuk mendapatkan pinjaman dengan syarat yang mudah dan bunga yang ringan. Contohnya, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, seperti pemilik warung makan, produsen tahu, dan pemilik bisnis salon yang membutuhkan tambahan biaya untuk membeli bahan baku, membeli mesin dan peralatan baru, atau melakukan perbaikan kios. Mereka dapat mengajukan pembiayaan kepada lembaga pembiayaan. Kedua, mendorong pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Lembaga pembiayaan tidak hanya memberikan pembiayaan untuk kegiatan produksi dan konsumsi, tetapi juga dapat memberikan pembiayaan pada proyek pembangunan infrastruktur. Contohnya, proyek infrastruktur sebagai program prioritas dari Presiden Jokowi tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari pemerintah atau perbankan. Proyek infrastruktur tersebut juga mengandalkan pembiayaan dari lembaga pembiayaan. Untuk mendukung program pembiayaan proyek pembangunan, pada pertengahan 2018, Kementerian BUMN membentuk perusahaan pembiayaan bernama PT Banda Investasi Indonesia. Perusahaan ini
diharapkan ikut membantu percepatan pembangunan nasional sehingga memperkuat perekonomian. Lembaga pembiayaan juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satunya melalui pembiayaan bagi pelaku usaha atau perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya. Aktivitas ini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sehingga mengurangi pengangguran. Misalnya, perusahaan sepatu di Bandung membuka pabrik baru di Kota Bogor, sehingga membuka lapangan kerja bagi masyarakat di wilayah tersebut. Dana untuk pembukaan pabrik baru tersebut dapat diperoleh dari lembaga pembiayaan. Jenis dan produk lembaga pembiayaan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan terdiri atas perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Simak penjelasan selengkapnya berikut ini. Pertama, perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit. Mari kita bahas satu persatu. Sewa guna usaha atau leasing. Pada awal materi ini, sempat disinggung mengenai leasing. Leasing atau sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal dalam jangka waktu tertentu. Dalam sewa guna usaha, pihak yang menerima pembiayaan disebut lessee, sedangkan perusahaan pembiayaan yang memberikan pembiayaan disebut lessor. Kegiatan sewa usaha ini dilakukan dalam bentuk pengadaan barang bagi lessee. Setelah itu, lessor akan membeli barang yang diinginkan lessee. Selanjutnya, lessee harus membayar biaya sewa setiap bulannya untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Sebagai contoh, kalian ingin membeli sepeda motor dari dealer. Namun, kalian tidak memiliki uang tunai untuk membayar lunas sepeda motor tersebut. Akhirnya, kalian melakukan pengajuan pembiayaan kepada salah satu perusahaan pembiayaan. Setelah itu, kalian bisa membawa pulang sepeda motor. Tetapi, sepeda motor tersebut belum sepenuhnya menjadi milik kalian. Perusahaan pembiayaan masih menahan bukti pemilik kendaraan bermotor atau BPKB sepeda motor tersebut hingga kredit pembiayaannya lunas. Selama kredit pembiayaan belum lunas, kalian masih dianggap menyewa sepeda motor dari perusahaan pembiayaan atau perusahaan leasing. Terdapat dua jenis sewa guna usaha, yakni sebagai berikut. Sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease. Sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sewa guna usaha yang memberikan hak kepada penerima pembiayaan atau lessee untuk membeli barang sewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha. Dengan demikian, barang tersebut sepenuhnya akan menjadi milik lessee. Besarnya nilai yang harus dibayarkan oleh lessee kepada lessor bergantung pada nilai sisa barang, atau nilai barang pada akhir masa sewa guna usaha yang telah disepakati antara lessee dan lessor. Contohnya, seseorang menerima sewa guna usaha dengan hak opsi berupa mesin produksi dalam jangka waktu pembayaran 5 tahun. Setelah 5 tahun, nilai sisa mesin yang telah disepakati oleh lessee dan lessor sebesar 15 juta rupiah. Dengan demikian,
Lesi dapat membeli mesin tersebut seharga 15 juta rupiah dan mesin tersebut sepenuhnya menjadi milik Lesi. Sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Sewa guna usaha tanpa hak opsi adalah sewa guna usaha yang tidak memberikan hak kepada penerima pembiayaan atau lesi untuk membeli barang sewa guna usaha pada akhir masa sewa guna usaha. Barang tersebut tetap menjadi milik lessor hingga akhir masa sewa guna usaha. Lesi tidak mempunyai hak untuk membelinya. Contohnya, seorang pemilik usaha di Jakarta mengajukan pembiayaan atas pembelian bangunan yang akan digunakan sebagai tempat usaha. Lessor akan membeli bangunan tersebut dan menyewakannya kepada lesi. Berdasarkan kesepakatan, jangka waktu penyewaan bangunan tersebut adalah 10 tahun. Setelah masa waktu penyewaannya habis, bangunan tersebut tetap menjadi milik lessor dan lesi tidak bisa membelinya. Sementara itu, kontrak penyewaan bangunan dapat diperpanjang atau dihentikan. Anjak piutang atau factoring. Anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan. Piutang merupakan tagihan kepada pihak lain yang berutang dengan memiliki batas waktu pengembalian yang sudah disepakati bersama. Artinya, pihak yang berutang ini memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya. Secara sederhana, apabila terdapat seseorang yang berutang kepada kita, kita memiliki piutang dari orang tersebut. Perusahaan pembiayaan yang menyediakan jasa anjak piutang disebut perusahaan anjak piutang. Dalam kegiatan transaksi anjak piutang, terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu perusahaan anjak piutang sebagai penyedia jasa anjak piutang, klien yaitu penjual yang mempunyai piutang, dan nasabah yaitu pihak pembeli yang mempunyai utang. Klien akan mendapatkan pembayaran piutang dari perusahaan anjak piutang sehingga piutang pembeli diambil oleh perusahaan anjak piutang. Perusahaan anjak piutang mendapatkan keuntungan dari biaya atas jasa penagihan piutang dan biaya administrasi yang dibebankan kepada pihak klien atau penjual. Pembeli yang awalnya berutang kepada penjual beralih kepada perusahaan anjak piutang. Contoh berdasarkan ilustrasi transaksi anjak piutang tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, seseorang menjual mobil kepada pembeli dengan bayaran secara kredit atau berutang. Kedua, penjual tersebut menggunakan jasa anjak piutang dengan melibatkan dan membuat kontrak dengan perusahaan anjak piutang. Ketiga, penjual memberitahukan kepada pembeli bahwa transaksi tersebut menggunakan jasa dari perusahaan anjak piutang. Keempat, penjual mendapatkan pembayaran dari perusahaan anjak piutang sebesar harga yang telah disepakati, yaitu sekitar 80% dari harga jual yang ditetapkan kepada pembeli. Kelima, sisa dari harga jual, yaitu sebesar 20%, adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan anjak piutang. Dengan demikian, piutang pembayaran tersebut beralih kepada perusahaan anjak piutang, sehingga perusahaan anjak piutang akan menagih pembayaran kepada pembeli. Keenam, pembeli wajib membayar kepada perusahaan anjak piutang. Pembiayaan konsumen atau consumer finance. Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang sesuai kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran diangsur atau dicicil. Barang-barang kebutuhan konsumen yang dapat dibiayai dengan pembiayaan konsumen adalah kendaraan bermotor, seperti sepeda motor dan mobil, barang elektronik, seperti kulkas,
mesin cuci, dan televisi, serta barang-barang rumah tangga lainnya. Dalam kegiatan pembiayaan konsumen, terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu perusahaan pembiayaan, dealer atau merchant yang menyediakan barang, dan konsumen sebagai pihak yang menerima pembiayaan. Perusahaan pembiayaan memperoleh keuntungan dari bunga yang dibebankan ke dalam setiap angsuran yang dibayarkan konsumen. Pembiayaan konsumen hampir mirip dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Akan tetapi, perbedaannya terletak pada penerima dan tujuan pembiayaan. Dalam pembiayaan konsumen, penerima pembiayaan adalah masyarakat yang membutuhkan suatu barang untuk tujuan konsumsi. Sementara itu, dalam sewa guna usaha dengan hak opsi, penerima pembiayaan adalah pelaku usaha untuk tujuan produksi. Contohnya, seseorang yang membeli sepeda motor dengan harga 15 juta rupiah secara kredit dengan jangka waktu 2 tahun atau 24 bulan menggunakan jasa pembiayaan konsumen. Dengan tingkat bunga tertentu, harga yang harus dibayarkan konsumen karena melakukan pembelian secara kredit sebesar 20 juta rupiah. Jumlah tersebut harus dibayarkan oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan secara berangsur dalam jangka waktu 2 tahun. Oleh karena itu, besaran angsuran tiap bulan dari konsumen tersebut adalah Rp834.000 yang dihitung dari 20 juta rupiah dibagi 24. Usaha kartu kredit atau credit card. Usaha kartu kredit adalah kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan untuk pembelian suatu barang atau jasa menggunakan kartu kredit. Prinsip kerja kartu kredit yang diterbitkan oleh perusahaan pembiayaan sama dengan kartu kredit yang diterbitkan oleh bank, karena sama-sama mengikuti aturan dari Bank Indonesia. Dengan kartu kredit, seseorang tidak perlu memiliki uang tunai untuk melakukan transaksi. Meskipun demikian, dia tetap harus melakukan pelunasan di lain waktu atas transaksi yang dilakukannya. Pengguna kartu kredit akan melakukan pelunasan pada akhir bulan dengan pembayaran secara penuh atau membayar jumlah minimal yang sudah ditetapkan perusahaan pembiayaan. Jika pengguna kartu kredit melakukan pelunasan secara penuh sebelum tanggal jatuh tempo, pengguna kartu kredit tidak akan dikenai bunga. Namun, apabila ada sisa tagihan yang belum dibayar, akan dikenakan bunga sekitar 1,75% untuk jatuh tempo pada periode tagihan berikutnya. Contohnya, pada 5 Oktober 2021, seseorang belanja di mal dan melakukan pembayaran sebesar 2 juta rupiah menggunakan kartu kredit. Tanggal jatuh tempo atas transaksi tersebut adalah 10 November 2021. Sementara itu, pembayaran minimal yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan adalah 10% dari total tagihan, yaitu Rp200.000. Apabila konsumen membayar sebanyak pembayaran minimal atau sebagian dari tagihannya, sisa tagihan kartu kredit akan ditagihkan lagi pada bulan berikutnya dan dikenakan biaya sebesar 1,75%. Kedua, perusahaan modal ventura atau venture capital company. Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan atau investee company dalam jangka waktu tertentu dengan bentuk-bentuk pembiayaan sebagai berikut. Penyertaan modal untuk mendapatkan saham, penyertaan modal melalui pembelian obligasi konversi, yaitu jenis obligasi yang dapat diubah menjadi saham dari perusahaan penerbit obligasi. Pembiayaan untuk mendapatkan bagi hasil usaha. Secara sederhana, perusahaan modal ventura berperan untuk menyediakan pembiayaan.
Sedangkan perusahaan atau investee company berperan sebagai penerima pembiayaan. Aktivitas pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan model Ventura tidak hanya menjanjikan hasil yang tinggi, tetapi juga mempunyai risiko yang tinggi. Oleh karena itu, sumber dana yang digunakan oleh perusahaan model Ventura umumnya berasal dari para investor yang secara finansial sudah mapan, baik dalam bentuk perorangan maupun institusi, seperti bank investasi. Contohnya, perusahaan model Ventura memberikan pendanaan kepada perusahaan rintisan atau perusahaan startup bidang pertanian dengan membeli 20% saham perusahaan tersebut. Perusahaan rintisan atau perusahaan startup adalah perusahaan yang belum lama beroperasi. Oleh karena itu, perusahaan rintisan masih berada pada fase awal yang masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan modal yang besar. Contoh perusahaan model Ventura di Indonesia antara lain PT Astra Fitra Ventura, PT Bina Arta Ventura, PT Celebes Arta Ventura, dan PT Ivaro Ventura. Ketiga, perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan pembiayaan terhadap proyek pembangunan infrastruktur. Pemerintah telah mengatur pembiayaan infrastruktur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang perusahaan pembiayaan infrastruktur. Dengan adanya perusahaan pembiayaan infrastruktur, proyek pembangunan infrastruktur dapat berjalan lancar. Proyek pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh perusahaan ini antara lain pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan kilang minyak. Sementara itu, contoh perusahaan pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI dan PT Banda Investasi Indonesia. Keuntungan yang diterima oleh perusahaan pembiayaan infrastruktur bersumber dari pendapatan proyek pembangunan yang didanai dalam jangka panjang. Misalnya, perusahaan pembiayaan infrastruktur yang ikut mendanai proyek pembangunan jalan tol akan ikut mendapatkan keuntungan dari penghasilan jalan tol hingga jangka waktu yang telah disepakati. Prinsip kegiatan usaha lembaga pembiayaan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, lembaga pembiayaan memegang prinsip mengenal nasabah. Prinsip ini terdiri dari 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Berikut adalah pembahasannya. Pertama, character atau karakter. Berdasarkan prinsip ini, lembaga pembiayaan melakukan penilaian terhadap karakter calon penerima pembiayaan. Penilaian tersebut bertujuan mengetahui karakter calon penerima pembiayaan dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu cara penilaian karakter ini adalah melalui wawancara. Umumnya, pertanyaan yang diajukan antara lain latar belakang, kebiasaan, dan pola hidup calon penerima pembiayaan. Tujuannya adalah menilai apakah calon penerima pembiayaan merupakan orang yang dapat dipercaya untuk mendapatkan pembiayaan tersebut atau tidak. Kedua, capacity atau kapasitas. Berdasarkan prinsip ini, lembaga pembiayaan melakukan penilaian terhadap kemampuan calon penerima pembiayaan dalam melakukan pembayaran. Selain itu, lembaga pembiayaan juga melihat bagaimana calon penerima pembiayaan mengelola keuangannya. Misalnya, sumber pendapatan,
kondisi keuangan calon penerima pembiayaan, dan jejak riwayat permasalahan keuangan. Ketiga, capital atau modal. Berdasarkan prinsip ini, lembaga pembiayaan melakukan penilaian terhadap modal usaha atau aset dan posisi keuangan yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan. Misalnya, jika calon penerima pembiayaan adalah pelaku usaha, lembaga pembiayaan dapat mempertimbangkan laporan keuangan dari usaha calon penerima pembiayaan. Dengan melihat laporan keuangannya, perusahaan pembiayaan dapat menilai kelayakan calon penerima pembiayaan dan menentukan seberapa besar dana yang akan diberikan. Keempat, collateral atau jaminan. Collateral atau jaminan berkaitan dengan penilaian terhadap jaminan yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan untuk pengajuan pembiayaan. Makin besar nilai jaminan yang diajukan, makin besar juga poin penilaian yang didapatkan oleh calon penerima pembiayaan. Hal ini perlu diperhatikan oleh calon penerima pembiayaan. Karena jika mereka tidak bisa membayar pinjaman dalam jangka waktu yang telah ditentukan, perusahaan pembiayaan dapat menyita aset yang sebelumnya dijadikan sebagai jaminan. Contohnya, seseorang menjaminkan BPKB mobil untuk mendapatkan modal usaha. Ternyata, usahanya tidak berjalan dengan baik, sehingga dia tidak dapat membayar pinjamannya kepada perusahaan pembiayaan. Sebagai gantinya, perusahaan pembiayaan akan menyita mobil yang dia jadikan sebagai jaminan. Kelima, condition of economy atau kondisi ekonomi. Berdasarkan prinsip ini, lembaga pembiayaan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dengan jenis usaha yang dijalankan oleh calon penerima pembiayaan. Apabila kondisi ekonomi mendukung usaha yang dijalankan oleh calon lesi, proses pembiayaan akan berjalan lancar. Akan tetapi, apabila kondisi ekonomi tidak mendukung usaha, lembaga pembiayaan akan menimbang ulang pembiayaan. Contohnya, pada masa pandemi COVID-19, kondisi pariwisata Indonesia kurang baik. Dengan demikian, lembaga pembiayaan akan sangat selektif dan berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada jenis usaha yang berkaitan dengan pariwisata, seperti hotel dan rumah makan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan mempunyai tugas utama yang berfokus pada pembiayaan guna menunjang perekonomian. Lembaga pembiayaan berfungsi melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, lembaga pembiayaan berperan sebagai sumber alternatif penyedia dana dan mendorong pembangunan infrastruktur serta pembangunan ekonomi. Lembaga pembiayaan dikelompokkan menjadi perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, usaha kartu kredit, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, lembaga pembiayaan memegang prinsip mengenal nasabah yang terdiri dari 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition of economy.